Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات من أمتي لا تشرك بالله شيئا دخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan keluarga besar almarhum Abdurrahman bin Tiwon, yang kami hormati keluarga besar almarhumah Haja Nurina binti Haji Maliki, yang kami hormati pengurus jajaran pengurus beserta jamaah Masjid Raya, pengurus jajaran pengurus beserta jamaah Masjid Darussalam, para alim pemuka masyarakat, orang tua kami, ayahanda ibunda kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kami, adik-adik kami, anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang namanya hidup ini memang mesti nurut aturan. Malam ini meskipun kami yang ceramah, kami tetap dalam aturan MC. Mau tidak mau Pak. Walaupun MC-nya mungkin lebih mudah dari kami nak nurut. Tapi kami tidak baca nurut kenyo, karena dia tadi ngomong ceramahnya itu 1800 detik. Jadi 30 menit itu kalau tidak salah. Iya kan? Iwak sepat, iwak gabus, kawan iwak lili, wanaannya pun datang nyusul iwak tampalu, rupanya besarnya datang iwak parang-parang. Ustaz, ceramah itu makin cepat makin bagus. Terus sampai tele-tele, karena hari malam pulau dan kami nak pulang. Alhamdulillah. Bapak Ibu, yang ingin kami sampaikan, kelahiran dan kematian itu sebenarnya hampir sama Pak ya. Iya kan? Itu ketika dilahirkan tidak bisa apa-apa Pak, tidak punya daya upaya. Nah itu juga waktu kita mati. Lengkap Pak organ kita, tapi tidak baca apa-apa. Biarlah Pak, kalau kami sering melihat orang mati itu, di sini ada ustaz lagi, matilah dengan dia. Orang mati punya tangan, tidak lagi nyekel. Nah itu juga Pak, anak-anak yang baru dilahirkan itu. Baru habis acara. Kalau dia punya puasa Pak, kalau waktu lahir dia baca berjalan, alangkah saronya dokter ketika nyambutnya. Drama di rumah dia. Waktu kita lahir kita tidak tahu Pak siapa yang nolong kita, betul ya? Bahkan kita mati pun kita tidak pernah tahu siapa yang ada di samping kiri kanan kita. Bahkan ketika lahir kita tidak tahu dimandikan siapa Pak, kita tidak pernah ingat. Bahkan ketika mati pun kita juga akan itu. Ketika kita masih di dalam rahim ya, tempatnya sempit Pak ya, tapi kita bisa hidup di dalam itu. Nah itu juga di alam kubur. Alam kubur itu sempit. Kata wak kita tadi ukurannya cuma 1 kali 2, paling tingginya 1,5, paling lebih tinggi dari mayit yang dikuburkan itu. Waktu lahir keluar yang namanya kertas, namanya akte kelahiran. Waktu mati juga keluar Pak kertas itu, namanya akte kematian. Jadi yang namanya lahir, yang namanya sama Pak. Namo dinjo uang, mandi pertama oleh uang, gawe dinjo uang, duit dinjo uang, bahkan terakhir sekali masuk kubur juga siapa yang masuk kan? Uang. Jadi di dalam kehidupan ini mati itu pasti mati itu. Kita tadi jam 15.20 mendengar kabar guru kita Al Habib Mahdi bin Muhammad bin Syihab meninggalkan dunia ini. Jadi mati Pak. Ya. Wong berilmu mati, wong buyang pun mati. MC yang ceramah
Mati juga. Begitulah kehidupan, silih berganti, ya dak? Tapi di dalam kehidupan ini, apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kepengen ngelihat siapa yang paling baik amalnya. Dan bahkan ketika kita sudah meninggalkan dunia, maka mulai terlihat, Pak, siapa yang meninggal itu mulai disebut. Disebut apa? Disebut tentang amal-amalnya. Iya kan? Yang dikenal orang dua, kebaikan dan keburukannya. Siapa meninggal itu? Oh, ibu itu nak. Ngapa ibu itu? Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Selo dan selo bungkus itulah ibu itu. Waktu meninggal diomongi oleh kawan-kawannya, Pak. Ibu apa? Sebutkan namanya. Columbus ujungnya. Kelompok ibu-ibu pembungkus. Nauzubillah. Disebutkan, Pak. Makanya para hadirin sekalian, khususnya anak-anaknya. Yang pertama, sekarang ini ibundamu yang meninggal dunia dalam usia 90 tahun. Lebih 5 bulan kurang 21 hari. Lebih kurang 40 hari, 40 malam yang lalu dia sudah menghuni alam barzahnya. Maka dia akan ditekan, dia akan dihimpit, dia akan gelap, dia kesempitan di dalam itu. Maka tidak lain anak-anaknya supaya ibundamu tertolong. Dan kita juga, Pak, sebagai iktibar buat kita. Yakinlah bahwasannya malam ini kita diterangi dengan lampu, tapi alam kubur kita itu gelap. Dan bagaimana kita untuk meneranginya itu? Maka yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada anandahnya yang 2 orang itu dan cucung-cucungnya. Kalau di buku Yasin ini ada 11. Yang ingin kami sampaikan yang pertama, ibundamu sekarang ini diuji di alam kuburnya. Dia dalam tekanan, himpitan. Maka tidak lain yang pertama doa dan istighfar dari seluruh keluarga besarnya. Khususnya anak-anaknya, maka doa dan istighfar itulah yang akan meringankan daripada impitan, yang akan meringankan ujian kuburnya. Maka doa dan istighfar itulah yang akan memberikan kenyamanan ibundamu di alam kuburnya. Yakinlah bahwasannya jikalau kalian anak-anaknya dalam setiap sujudmu, dalam setiap sholatmu, maka kami nasihatkan, wasiatkan, jangan pernah tinggalkan yang namanya doa untuk kedua orang tua. Karena apa? Kalau kita dah pernah tahu Bapak Ibu, mana keadaan wong tua kita di alam kubur? Apakah dia mendapat nikmat? Apakah dia mendapatkan bagian surganya Allah, diarahkan pintu kuburnya ke pintu-pintu surga? Atau na'udzubillah, kita dah pernah tahu keadaannya mungkin sekarang ini sedang diarahkan, sedang diazab oleh Allah. Maka salah satu yang bisa menghalangi azabnya itu, menghentikan azabnya itu adalah doa dan mohon ampun, istighfar untuk kedua wong tuamu yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, beramal saleh. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, amal soleh itulah yang akan memberikan apa? Yang akan memberikan kemudahan dia di alam kubur. Kalau tadi MC ngomong, mana Pak Ustaz dengan kubur yang gelap itu? Maka kubur yang gelap itu bisa diterangi dengan apa? Dengan sholat malam. Maka anak-anaknya sholatlah malam. Pada saat sholat malam itu mohon dengan Allah, ya, kirimkan suratul Fatihah, kirimkan Al-Quranul Karim. Supaya apa? Supaya dia senantiasa diberikan apa? Penerangan, kesejukan di alam kuburnya. Karena apa? Karena sekarang ini memang Pak, pada dasarnya kubur itu terbuat dari alasnya itu berupa tanah. Tapi insya Allah, jikalau anak-anaknya beramal soleh, maka amal soleh tersebut akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa apa? Berupa tempat yang luar biasa enaknya. Dia bagaikan tidur di permadani. Dan dia akan tidur dengan leluasa, dengan enaknya. Bahkan dia akan apa Bapak Ibu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalulah membina hubungan silaturahim. Karena sesungguhnya hubungan silaturahim ini banyak sekali menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Maka anak-anaknya yang 2 orang dan 11 cucunya, maka selalulah jaga tali silaturahim. Dengan siapa? Tidak lain dengan keluarga besar orang tuamu yang sudah meninggal dunia. Tapi yang paling penting adalah silaturahim adik beradik. Terhadap apa? Terhadap seluruh keluarga besar
keturunan dari almarhum Abdurrahman bin Tiwon dan Ibu Nurlina binti Haji Maliki. Kenapa? Karena sesungguhnya hubungan itu perlu dijaga supaya apa? Jangan sampai bahwasanya memutuskan tali silaturahim antar keluarga itu menyebabkan apa? Orang tuamu naudzubillah diazab oleh Allah. Karena apa? Karena anak-anaknya bertikai dengan kematian dia ini. Kemudian yang keempat, ingat-ingatlah bahwasannya almarhumah ini selama hidupnya 90 tahun lebih, Pak. Pastilah dia punya dosa, pastilah dia punya kebaikan. Maka terhadap dosa yang pernah dia buat, khususnya kepada sesama manusia, maka anak-anaknya, keluarga besarnya minta maafkan atas dosa itu. Tadi yang memberikan kata sambutan pun menyampaikan seperti itu. Supaya apa? Supaya betul-betul almarhumah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sambutannya dengan dunia terhadap manusia betul-betul sudah terselesaikan. Tapi ingat, kalaulah ada kebaikan yang pernah dia buat selama hidupnya, yakinkan bahwasanya teruskan kebaikan itu. Kalaulah wong tuamu selama hidupnya mungkin dia rajin taklim majelis ilmu, maka anak-anaknya teruskan itu. Kalaulah dia selama hidupnya rajin berbuat baik, maka teruskan kebaikannya itu. Karena apa? Karena tidak lain supaya apa? Yang namanya alam kubur itu akan memberikan jawaban dari setiap apa? Setiap amal-amal yang kita lakukan, dan seluruh amal itu, maka amal-amal anak keturunannya akan juga tersambung kepada kedua wong tua yang sudah meninggal dunia. Yang kelima, yang terakhir kami ingatkan bahwasannya apabila almarhumah ini semasa hidupnya pernah meninggalkan berupa harta benda, berupa harta-harta yang mungkin bergerak dan tidak bergerak, maka anak-anaknya harta-harta itu baik-baiklah menjaganya. Jangan sampai harta itu menjadi apa? Menjadi fitnah buat yang mencarinya. Siapa yang mengadukan itu mencarinya? Tidak lain adalah kedua orang tuamu. Berapa banyak harta ini, maaf Bapak, naudzubillah, kadang menyebabkan daripada apa? Daripada anak-anaknya bertikai dengan harta yang ditinggalkan. Ingat-ingat anak-anaknya, bahwasanya harta yang ditinggalkan oleh kedua wong tuamu, apapun bentuknya itu, maka seluruh ahli warisnya. Oleh karena anaknya 4 tinggal 2, maka anaknya yang 2 inilah yang akan mewarisi seluruh harta tersebut. Oleh karena dia masih ada anak lanang dan dia ada anak betina, maka anak laki-lakinya itulah yang menutup seluruh warisan itu, dan seluruh keluarga besarnya, khususnya adik-beradik dari yang meninggal, maka dia terhijab untuk tidak dapat lagi mendapatkan warisan dari siapa? Dari adik-beradiknya itu. Jadi kalaulah sekarang ini kami lihat bahwasanya dipastikan wong tuanya sudah ada kakek lagi, pasangan hidupnya sudah ada kakek lagi, maka ahli warisnya tinggal 2, anak lanangnya dan anak betinonya. Sedangkan yang sudah meninggal dunia, maka yang meninggal dunia itu tidak mendapatkan waris dari wong tuanya setelah dia meninggal duluan dibanding dengan wong tuanya. Nah, apa ini kami sampaikan, Pak? Supaya apa? Supaya kita ini jangan sampai mengambil hak yang bukan punya kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalaulah tadi Wakil MC ngomong mana supaya selamat di alam kubur, Bapak Ibu, siapa yang kepengen selamat? Alam kubur itu adalah alam tempat pertanyaan munkar wa nakir. Makanya di alam kubur itu supaya kita selamat dari pertanyaan munkar wa nakir, maka banyak-banyaklah kita selama hidup ini berzikir la ilaha illallah. Ngapa? Kalau siapa yang dia sering berzikir la ilaha illallah, maka dia insya Allah akan matikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Dan ketika di alam kuburnya dia ditanya, disoal oleh munkar wa nakir, maka dengan kematian dia yang husnul khatimah itu, Allah akan memudahkan dia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan imannya. Bapak Ibu, dalam kitab Tanwirul Qulub, Ali ibn Abi Thalib pernah dia ngomong di kuburan. Dia mengatakan assalamualaikum ya ahlil kubur. Maka pada saat itu waalaikumsalam dijawab Pak oleh yang di dalam kubur itu. Ya, juara kita lagi salama itu dijawab, berlari. Tapi Ali ibn Abi Thalib, kata Syekh Amin Al-Qurdi menyampaikan riwayat ini,
Bahwasanya ketika ditanya di alam kepada yang ada di dalam kubur itu, apa kata Ali bin Abi Thalib? Wahai yang ada di dalam kubur ini, coba kabarkan kabar kau di dalam ini, dan kami akan mengabarkan kabar kami yang ada di dunia ini. Kemudian jawaban Pak, Waalaikumsalam. Coba kabarkan apa kabar di dunia sekarang ini. Apa katanya Pak? Bini kau lah kawin lagi. Puji Ali bin Abi Thalib. Lanang Pak yang di dalam. Bini kau lah kawin lagi. Harta kau lah dibagi-bagikan. Puji Ali bin Abi Thalib. Kemudian anak-anak kau sudah menjadi anak-anak yatim. Itu dikabarkan Pak kepada dia yang ada di alam kubur. Pak Bu, tinggal kalau bini cantik waktu kita mati tinggal lah. Tinggal. Bini jahat. Gak usah nunggu mati menjahat Pak. Menjahat. Pernah nunggu mati. Ya, laki ganteng tinggal. Laki kita basah. Jangan doi. Apa maknanya tinggal? Kemudian apa kata Ali bin Abi Thalib? Kabarkan keadaanmu. Apa katanya? Wahai Ali bin Abi Thalib, kain kafanku sudah hancur. Katanya Pak, rambutku sudah rontok, kulitku sudah mengelupas, mataku sudah menjuntai ke pipi. Dari lubang-lubang hidung telingaku keluar darah dan nanah. Kami sekarang ini, katanya Pak, dikabarkan oleh dia, tergadai dengan amal-amal kami. Maknanya apa Pak, tergadai? Kalau dia beramal baik, maka dengan amal baiknya itulah dia menebus kenikmatan kubur itu. Tapi kalau dia beramal maaf salah, maka dengan amal salah itulah dia menebus apa Pak? Azab kuburnya itu. Tergadai dia Pak. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu kita kapan meninggal. Kalau tadi MC ngomong kalau baca jangan dia duluan, itu cuma kita minta dengan Allah. Tapi yang namanya meninggal tidak semenurut abjad. Kalau sekarang yang meninggal ini Haja Nurlina huruf N, berarti sudah ini M. Minimal yang namanya Muhammad. Benar? Iya kan? Kalau meninggal ini blok berapa ini? Hah? Kalau dia dari belakang ke depan, berarti di depan rumah siapa? Lah iya kalau nak turun. Iya kan main. Kalau nak turun. Tapi kan meninggal kan tidak main itu Pak. Bu. Malaikat mau 70 kali nyingoi kita sehari semalam. Berarti 16 menit sekali dia datang dengan kita. Datang Bu dia nyingoin kita. Yang hari ini yang cacat dengar ceramah tahu malaikat maut itu. Pokoknya jangan tidur. Tapi tak balik lagi. Sebab tidur itu kan diambil rohnya Pak. Tapi ditahan oleh Allah dalam genggaman Allah. Iya kan? Kita tahu begitu bangun, marabbuka, tahu lah marabbuka baik. Apa maknanya? Bapak Ibu, yuk kita beramal. Jangan nunggulah, ya, ke masjid, jangan nunggu tua, ya. Jangan nunggu tua. Tapi teruslah ke masjid sampai tua. Sholat jangan nunggu khusyuk, maka sholatlah terus sampai khusyuk. Sedekah jangan nunggu kayo, sedekahlah terus sampai ceramah jangan lama. Benar tak kira-kira? Ini udah boleh Pak lama-lama. Kalau kawin itu lama-lama juga udah bagus. Jadi ketua masjid tak boleh Kak lama-lama. RTB sekarang dibatasi benar tak? Nah, ini ada pula yang sudah mulai katanya bawah 40 nak jadi presiden. Ya Allah, wah itu. Kalau dia 70 tahun lah berapa kali kan dia jadi presiden. Tapi mah itulah Pak dunia ini ya. Galau-galau haus kekuasaan. Hati-hati Pak, kekuasaan itu kadang melenakan kita Pak. Ya. Lemaklah kita cak-cak ini bayaran. Dia kan? Benar tak? Nah, bukannya lemah Pak, jadi wong ngetop tuh bukannya lemah. Baca Ustaz yang setengah ngetop ini, tidak ngetop nih ha. Setengah baik. Kalau ketemu ibu-ibu tuh nak foto tuh lah. Selfie. Jadi kamu tidak ada fitnahnya, ada Pak fitnahnya. Hah? Kalau ketemu ibu-ibu yang umpama kadang lebih cantik dari bini kita, ada juga Pak rasanya.
Hah? Begitu dipoto, di-uploadnya, coba Pak. Uang banyak padahal Pak, kemudian dihilangkannya, dibelurkannya yang pinggir-pinggirnya. Akhirnya tersebar untuk Ustaz Ghazali dengan perempuan cantik berdua baik. Nah, Padahal di masjid. Ya tidak mungkin, benar tak Bu? Iya kan? Tapi mah itulah Pak, pasti ada ujian. Ceramah cepet, ujian. Ceramah lama, dikatoi wong juga. Apa maknanya? Yuk sama-sama ya. Kita mengingat kematian Pak. Kapanpun dia akan datang dengan kita. Ya, kalau ada di dunia ini Pak, biasa lah ya. Gak usah terlalu mikirkan. Dunia ini pasti dua Pak. Ada yang menyukai dan ada yang tidak menyukai. Pecah malam ini ada yang menyukai ceramah ini dan ada juga uak yang tidak suka ceramah ini. Aku tahu wong. Terasa Sultan di hati itu. Begitu jingok wajah ibu-ibu, bapak-bapak, siko-siko, aku tahu wongnya. Tapi tidak banyak, hitungannya tidak banyak. Insya Allah tidak banyak, dikit. Dan kita doakan, mungkin apa, yang penting jangan sampai baik. Yang tidak senang itu oleh karena apa? Oleh karena merasa dirinya mungkin lebih baik dari yang ceramah ini. Nauzubillah, namanya sombong. Yuk kita hindarkan sifat itu, karena sifat itu adalah sifat yang tercela dan itu sifatnya iblis. Dari surga dia terusir. Yang sudah masuk surga diusir. Apalagi yang belum masuk, tidak bakal bisa masuk surga. Kalau panjang pendek ke dewek, kalau pendek panjang ke dewek. Pokoknya panjang-panjang kalau dewek lah ya. Yuk. Tapi kesimpulannya, mati dan lahir itu sama-sama baik. Ya, kita tinggal nunggu. Kalau ada yang sudah lahir pasti dia akan mati. Kemudian kalau ada yang sudah mati pasti akan Allah munculkan generasi selanjutnya. Zaman ini selalu apa Pak? Berubah. Kapan akhirnya? Nanti ketika Allah hancurkan seluruh dunia ini. Mudah-mudahan berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.